Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GKJ Beringin, yang saat ini kita semua yang ada di Karanglo, Sombron, Ngajaran dan Wonorejo, dan juga Cindelaras, kita akan bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sapaan Tuhan lewat pemberitaan firman. Tetapi kita akan menenangkan hati terlebih dahulu. Kita akan bersaat teduh untuk memohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kesejukan pagi hari ini ya Tuhan, kami jemaat Tuhan GKJ Beringin mengucap syukur atas perkenan Tuhan kami bisa dimampukan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah di Minggu Paskah kedua di rumah kami masing-masing. Di tengah-tengah situasi yang sampai hari ini kami harus menghadapi keadaan yang tidak sebagaimana mestinya, kami tetap merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terbukti pagi ini bersama keluarga, kami hendak mempersiapkan hati, mempersiapkan kehidupan kami untuk Tuhan sapa lewat pemberitaan firman di ibadah pagi ini. Berkati setiap kami ya Tuhan, terlebih hamba-Mu, sehingga firman yang tertabur pagi hari ini di Minggu Paskah kedua tidak berlalu sia-sia, menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, dan juga anak-anakku yang saat ini beribadah bersama keluarga. Mari kita akan membuka Injil Yohanes. Kita buka Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Pasal 20 ayatnya 29 sampai 31. Yohanes 20 ayat 29 sampai 31. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku sekalian yang saat ini mungkin merasakan lelah. Ya. Sudah hampir beberapa minggu kita di rumah. Kita menghadapi situasi yang kurang bersahabat untuk kehidupan hari ke hari. Kita harus di rumah tanpa aktivitas yang seperti dulu-dulu. Tidak apa-apa. Tetapi di minggu ini, Minggu Paskah yang kedua, kita akan menggumuli sebuah tema yang sungguh luar biasa. Aku percaya, maka aku bersaksi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya hampir 2 minggu ini menikmati acara-acara di YouTube berkaitan dengan kuliner. Nah, kebetulan istri saya juga libur, sehingga agendanya adalah masak, kemudian melihat resep-resep yang ditawarkan di YouTube dan mencobanya. Nah, satu yang saya catat pada akhirnya, sesuatu yang diolah dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan rasa yang bisa dinikmati.
Tuh, Pak Slamet ini apa hubungannya dengan tema khotbah? Kok berbicara kuliner, berbicara resep? Kalau makanan itu diolah sungguh-sungguh, rupanya saya menyimpulkan makanan itu menjadi enak. Orang Jawa mengatakan nagihi, matuk. Ya. Lalu saya kaitkan. Rupanya iman pun harus juga diolah dengan sungguh-sungguh. Tidak sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi bagaimana menghayati percaya kita kepada Tuhan. Ya. Contohnya, saya yakin Bapak Ibu dan anak-anakku semua dan saudara-saudara yang saat ini beribadah di rumah, kalau ditanya percaya kepada Tuhan, semua jawabnya 100% percaya. Dian ini pertanyaannya, masa orang Kristen ditanya percaya kepada Tuhan? Tetapi ada kelanjutannya. Apakah Bapak Ibu juga mempercayakan hidup 100% kepada Tuhan? Nah, baru beda. Ada banyak orang percaya pada Tuhan, tetapi di saat menghadapi situasi hidup tertentu, rasa percayanya itu tidak sampai pada titik mempercayakan kepada Tuhan. Maka menjadi gelisah, maka menjadi takut, sehingga iman itu tidak seperti makanan yang diolah menjadikan rasanya enak. Iman itu menjadi hambar. Dan bertanya Tuhan di mana. Nah, bacaan pagi ini kita juga akan berbicara iman itu tidak sekedar cerita tentang Tuhan yang hebat. Tidak sekedar cerita Tuhan yang melakukan mujizat. Tidak sekedar cerita Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit untuk umatnya. Bukan sekedar itu. Tetapi iman itu harus dihayati dan diolah. Kita akan melihat sisi itu dari pengalaman Thomas. Nah, saya akan mencoba berpikir bahwa saat kita berpikir tentang murid-murid Yesus, seringkali kita teringat akan predikat yang melekat pada masing-masing murid Yesus. Kalau kita ingat Yudas Iskariot, pasti pikiran kita teringat pada murid Yesus yang mengkhianati. Kalau kita ingat murid Yesus yang bernama Petrus, kita ingat siapa Petrus? Nah, ini murid yang mencoba untuk menyangkal sampai 3 kali. Nah, pagi ini kita akan berfokus pada sisi kehidupan Thomas, murid Yesus. Seorang yang tumbuh dan besar di sekitar Danau Galilea. Seorang nelayan yang kemudian berjumpa dengan Yesus dan Yesus memanggilnya menjadi muridnya untuk menjadi penjala manusia. Bacaan Injil pagi ini di Minggu Paskah kedua merupakan bagian narasi penampakan Yesus setelah peristiwa kebangkitannya. Pertama-tama tatkala berjumpa dengan Maria Magdalena. Kemudian dilanjutkan perjumpaannya dengan murid-murid Yesus yang saat itu bersembunyi di rumah dengan pintu dan jendela yang terkunci. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa membaca di Yohanes 20, khususnya di ayat 19 dan seterusnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi mereka berkumpul seperti biasanya dengan pintu dan juga jendela yang terkunci. Karena perasaan kecewa, perasaan takut itu masih dirasakan. Dan di saat itu Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tetapi tidak ada Thomas. Kenapa Thomas tidak ada? Thomas kecewa. Apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi pikirannya sosok Yesus membuat Thomas frustasi. Tatkala melihat Yesus harus disalib dan mati. Thomas keluar dari persekutuan 12 murid itu. Yang satu Yudas yang mengkhianati itu, tetapi beda. Keluarnya Thomas ini bukan karena seperti Yudas, tapi karena merasa bergumul. Loh, Yesus kok seperti ini?
ada keraguan. Maka seringkali Thomas disebut peragu. Ya. Sehingga tatkala murid-muridnya menceritakan bahwa Yesus menampakkan diri di hadapan mereka, Thomas bilang begini, Yohanes 20 ayat 25b, dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dalam lambungnya juga, sekali-kali aku tidak akan percaya. Inilah Thomas. Thomas ini pribadi yang apa adanya. Ya. Tidak lamis. Masih ingat, saat Yesus mengajak muridnya untuk berkunjung Lazarus mendekati Yerusalem. Thomas bilang begini, ya tidak apa-apa, ayo ikut, sekalian kita mati di sana. Artinya apa? Thomas itu sebetulnya punya pribadi yang setia kepada Yesus, siap mati bersama Yesus. Di sisi lain, dia menjadi beragu karena dia mengedepankan kognitif pikirannya, pikiran manusia. Dia kecewa, frustasi Yesus yang mati. Sehingga kebangkitannya belum menyentuh apa yang ada di dalam hatinya. Nah, disinilah kita akan melihat ada perjumpaan pribadi yang membuat Thomas sadar saat Yesus bertemu dengan dirinya. Jadi, Yesus mengatakan di awalnya, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi kegelisahan Thomas, ketakutan Thomas, ketidakpercayaan Thomas membuat dia tidak damai sejahtera. Sehingga itu yang dibutuhkan Thomas, merasakan damai sejahtera. Dan Yesus tahu apa yang dirasakan Thomas. Dia bilang, damai sejahtera. Tetapi ada misi lain yang Tuhan Yesus tidak sampaikan. Terbukti tatkala dia mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Apa maksud dari ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan tentu tidak hanya secara fisik. Perjumpaan dengan Tuhan adalah pengalaman-pengalaman hidup bersama Tuhan. Tatkala kita melihat apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang membuat kita sukacita, baik itu yang membuat kita berduka, baik kita saat sakit maupun sehat, itulah yang harus dilihat dari sudut iman. Maka di awal tadi saya mengatakan, kalau iman itu diolah, akan menghasilkan sesuatu yang indah. Nah, rupanya 3 tahun hidup bersama Yesus, mungkin lebih sedikit, Thomas tidak mengolah dengan sungguh-sungguh. Dia memang mengandalkan secara afeksi atau hubungan personal dengan Yesus. Pengalaman bersama Yesus tidak dihayati dengan sungguh-sungguh. Tetapi perjumpaannya secara personal itu juga menjadikan dia sadar. Kalau kita mendengar jawaban Thomas, tidak tercatat di Injil yang lain, ini menarik sekali. Kemudian Thomas menjawab begini, ya Tuhanku dan Allahku. Ini deklarasi iman yang luar biasa. Di tengah-tengah keraguannya, akhirnya dia menemukan titik. Yesuslah Tuhan dia. Yesuslah Allahnya dia. Yang selama ini membuat dia ragu, frustasi, akhirnya pada titik setelah berjumpa secara personal. Nah, apa yang bisa kita petik dari perjumpaan Thomas dengan Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang saat ini juga beribadah bersama orang tua dan keluarga. Kalau kita tarik kekinian kehidupan iman kita, tanpa sadar kita seperti Thomas.
Apalagi kalau kita tarik pada situasi saat ini, ya, banyak orang sedang berduka, susah. Ya. Banyak orang yang sedang susah karena pandemi COVID-19. Sampai hari ini kita merasakan dampaknya. Belum dunia kerja. Mungkin di antara anggota jemaat, orang tua yang kehilangan pekerjaan. Para pedagang kehilangan penghasilan. Anak-anak kebingungan harus ngapain di rumah terus. Situasi yang tidak mungkin membuat damai. Campur baur. Kita jadi bertanya mungkin, Tuhan di mana? Masa Tuhan tidak bisa menyelesaikan yang namanya corona? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Kenapa harus dibiarkan terjadi? Mungkin seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kembali. Kalau kita menghayati apa yang menjadi tema pagi ini, aku percaya, maka aku bersaksi. Kehidupan iman itu kehidupan yang diolah. Kehidupan yang tidak berhenti. Nah, saya ajak sampai pada minggu ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, pada anak-anak sekalian, apakah Tuhan yang kita sembah itu pernah meninggalkan kita? Membiarkan kita kalau kita susah ya susah terus. Kalau kita sakit ya sakit terus. Saya pikir tidak demikian. Artinya apa? Aku percaya adalah ungkapan bahwa kita punya pengalaman personal pada yang kita percayai. Siapa? Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus karena ada pengalaman hidup bersama Yesus. Ada karya, ada tindakan yang dilakukan Yesus pada saya. Nah, itulah yang akan saya ceritakan. Dan itulah yang harus kita ceritakan. Jadi kesaksian bukan sekedar menceritakan sejarah, histori tentang Allah kita, peristiwa tentang penyelamatan, tidak sebatas itu. Kesaksian kita, Tuhan memanggil gereja, memanggil kita orang percaya untuk bersaksi, menceritakan pengalaman bagaimana hidup bersama Allah. Nah, saat ini kanan kiri sekitar kita membutuhkan kesaksian kita, bukan sebatas cerita. Siapa Yesus? Apa peristiwa kebangkitannya? Bukan sebatas itu. Tetapi bagaimana Tuhan kita berkarya dalam hidup kita, apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit ini, apakah kita tetap merasakan Allah yang kita sembah itu Allah yang memberkati, yang menyertai. Itu yang kita ceritakan, kita sampaikan pada siapapun. Sehingga meneduhkan, menenangkan. Bukan malah kita ikut-ikutan gelisah, cemas, bingung. Kita harus bersaksi. Secara manusia mungkin kita juga sama seperti Thomas. Gelisah, takut, frustasi. Tetapi pagi ini kita diingatkan. Kita ceritakan, saya punya Tuhan. Saya punya Allah yang tidak pernah meninggalkan. Terbukti sampai pagi ini kita merasakan pemeliharaannya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Paskah yang kedua ini, kita diajak. Mari, iman percaya kita wujud nyatakan. Kita berdiri dengan tegak di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kita percaya ada Allah. Allah yang menyertai, Allah yang melingkupi hidup kita, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Selamat memasuki Minggu Paskah yang kedua. Tuhan memberkati. Amin.